Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Di sini, Bu Guru akan menceritakan sebuah kisah loh. Kisah siapa sih? Mau tahu nggak? Simak baik-baik ya kisahnya. Hari ini hari Senin. Mbak Nadia pergi ke sekolah. Dia terlihat murung hari ini. Kenapa Mbak Nadia kok murung ya? Karena sepatunya bolong. Dia diejek sama teman-temannya. Bu, hari ini Nadia nggak mau sekolah, Bu. Nadia malu, Bu. Sepatu Nadia bolong. Nadia diejek sama teman-teman, Bu. Mendengar perkataan dari Nadia, ibunya cuma bisa menunduk. Dia tidak punya uang untuk membelikan sepatu baru. Nak, maafkan ibu. Ibu belum punya uang. Nanti kalau ibu punya uang, ibu pasti membelikan sepatu baru untukmu. Nadia pun segera berangkat adik-adik dan berpamitan pada ibunya. Sekolah ternyata masih sepi karena jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Banyak anak yang belum datang ke sekolah. Nadia menunggu kawannya di depan gerbang. Tiba-tiba, wah, apa itu? Bukankah itu dompet? Nadia celingukan melihat sekitarnya. Lalu mengambil dompet itu. Dia membuka dompet itu dan dia sangat terkejut. Karena di dalam dompet itu ada banyak sekali uang. Dia pun berpikir, wah, bisa untuk membeli sepatu nih, katanya dalam hati. Dia langsung memasukkan dompet itu ke dalam tasnya, kemudian langsung masuk ke kelas. Selama pembelajaran, dia tidak bisa konsentrasi adik-adik. Dia terus memikirkan uang yang ada di dompet itu. Sampai bel pulang sekolah pun berbunyi. Dia sangat bingung sekali. Apalagi pada saat pulang, dia melewati toko sepatu di pinggir jalan. Sepatunya bagus-bagus di dalam. Dia pun melirik sana kemari. Cari apa, Dik? Tanya penjaga toko. Saya cari sepatu, Mbak, kata Nadia. Silakan pilih-pilih dulu. Adik mau yang mana? Yang ini berapa, Mbak? Tanya Mbak Nadia. Oh, ini murah, Dik. Hanya 250 saja. Tiba-tiba, Mbak Nadia teringat akan pesan ibunya adik-adik. Nak, jika suatu saat nanti kamu menemukan barang milik orang lain, maka jangan pernah kamu ambil, apalagi kamu menggunakannya. Karena barang itu bukan milik kita. Kalau kamu mengambilnya, sama saja kamu mencuri barang milik orang lain. Dan mencuri itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, Nak, kata ibunya Mbak Nadia. Dik, jadi beli yang mana? Tanya penjaga toko. Maaf, Mbak, saya belum punya uang, kata Nadia.
"Ya sudah, kamu pulang sana." Nadia segera keluar dari toko itu dan melihat identitas pemilik dompet. Ternyata dompet itu milik Pak Wahab, kepala sekolahnya. Dia pun langsung bergegas menuju rumah Pak Wahab. "Assalamualaikum. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Nadia, tumben ke rumah Bapak. Ada perlu apa, Nak?" "Pak, tadi pagi saya menemukan dompet milik Bapak di depan gerbang. Ini Pak dompetnya, saya kembalikan lagi." Pak Wahab pun sangat mengagumi kejujuran Nadia. Dia sangat senang adik-adik karena dia sudah mencarinya ke sana kemari, tetapi tidak juga ketemu. Saking senangnya, Pak Wahab pun memberi Nadia 3 lembar uang ratusan. Tetapi Nadia pun menolaknya adik-adik. "Gak usah Pak, terima kasih, saya ikhlas membantu Bapak." "Ya sudah, saya pulang dulu ya Pak. Assalamualaikum." Pak Wahab pun ibam karena beliau tertuju pada sepatu Nadia yang bolong. "Tunggu Nak, tunggu. Pak Wahab pun mengambil sepatu milik anaknya dan diberikannya kepada Nadia. "Ini ada sepatu baru untukmu." "Hah? Sepatu baru Pak? Terima kasih ya Pak. Saya senang sekali." Nadia pun sangat gembira adik-adik karena menerima sepatu pemberian dari Pak Wahab. Sebenarnya sepatu itu adalah milik anak Pak Wahab, tetapi tidak muat. Karena mubazir, maka diberikan kepada Nadia. Nadia pun sangat senang. Dia pulang dengan hati yang riang. Nah adik-adik, dari sini kita bisa mengambil sebuah nasihat, yaitu apabila kita menemukan barang milik orang lain, maka sudah kewajiban kita untuk mengembalikan kepada yang punya. Karena kalau kita malah menggunakannya, maka kita sama dengan mencuri. Mencuri adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sekian dulu cerita dari Bu Guru. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Allah mengangkat seseorang menjadi rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Sifat-sifat rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh rasul. Nah, sifat wajib bagi rasul, yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatonah, artinya cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Kedua, khianat atau berkhianat. Baladah atau bodoh. Kitman atau menyembunyikan. Rasul mempunyai sifat sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau kizib. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun atau kitman. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Fatonah artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, para rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh.
atau baladah. Sahabat solih, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil. Caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar. Berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar.